Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sebangsa setanah air, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat. Pada kali ini saya ingin berbagi dua ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan air. Kalau kita mengikuti berbagai video discovery atau science, kita sering mendapatkan bagaimana saintis, para ahli ilmu pengetahuan mencari jawaban apakah ada makhluk lain di luar sana, di luar bumi. Apakah ada kehidupan lain di luar bumi. Dan kalau kita dalamin, mereka bisa melakukan assessment, penilaian ada atau tidaknya, mungkin tidaknya ada planet lain atau exoplanet disebutnya, dengan membaca sinar atau gelombang cahaya yang dipantulkan dari sebuah planet, exoplanet yang bisa jadi jaraknya beberapa tahun cahaya dari bumi. Manusia nggak sanggup sampai ke sana pada saat ini dengan kemampuan kecepatan pesawat yang dibuatnya. Tapi yang dicari adalah karena air memantulkan sinar dan sinar dianalisis dengan ilmu pengetahuan, ya, itulah menggunakan sains, menggunakan akal, dan Al-Quran seringkali meminta kita dengan bahasa halus. Allah mengatakan, afala ta'qilun, apa kamu nggak pikirkan, apa kamu tidak mengerti, apakah tatafakkarun, apa kamu nggak pikir-pikir dalamin, afala tanzurun, apa kamu nggak dalamin studi kaji, ya. Nah, yang dicari adalah air. Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan satu ayat, ini satu ayat saja yang ingin saya kutip, ya. Tetapi sesungguhnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan air. Kenapa? Pertanyaan juga. Di padang pasir Mekah dulu ketika Nabi Ibrahim bermigrasi di tanah yang pada waktu itu masih tandus. Kemudian lahir Ismail, dan dalam berbagai riwayat Nabi Ismail menangis, perlu minum, maka disitulah Allah membuka jalan keluar air. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafattaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dalam terjemahan yang ada, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit, di sini Allah menggunakan kata as-samawat, berarti banyak langit, bukan satu langit. Ini penting nih buat kita pelajarin. Karena bahasa Arab spesifik, banyak langit. Wal ard, dan juga bumi. Ya. Kanata ratqan, dulunya itu menyatu. Kita pelajari dari ilmu kosmologi, ilmu fisika, seluruh alam semesta dulu satu dan ada ledakan Big Bang. Al-Quran sudah menjelaskan itu 14 abad yang lalu. Ya. Kanata ratqan fafattaqnahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup membutuhkan air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, di sini kita bisa membaca ayat Al-Quran bahwa air itu bukan hanya ada di bumi. Karena
Allah menggunakan kalimat annas samawati wal ard. Langit-langit, banyak langit. Ya, kalau satu langit, di dalam banyak ayat, kalau Allah bicara menurunkan air dari langit untuk di bumi, Allah menggunakan kata mufrad, kata singular, kata satu, ya, asama. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan samawat. Dan Allah juga mengatakan dulunya langit-langit itu satu dan kemudian dipisahkan. Inilah proses evolusi yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Dilakukan proses evolusi itu selama 6 masa. Sitat ayam. Dalam bahasa Arab ayam atau yaum atau sehari-hari diartikan hari, sesungguhnya adalah sebuah masa. Jadi dengan ayat ini, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi semua makhluk di dunia, maupun mungkin juga di planet lain, dan kita sudah buktikan kebenaran Al-Quran dari berbagai ayat-ayat yang turun 14,5 abad yang lalu, dan kini dibuktikan oleh para ahli pengetahuan, tidak ada keraguan lagi. Nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu sudah jelas, tidak ada keraguan. Ya. Maka kita sangat yakin bahwa di luar sana harus ada makhluk lain yang juga mungkin sama dengan kita, manusia. Mungkin makhluk lain yang lain, tapi yang jelas ada makhluk hidup. Karena Allah mengatakan di sini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Dari air itulah kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Coba kita pelajarin bagaimana sejarah kehidupan, bagaimana sejarah biologi, dari evolusi dulu dari satu sel dan sebagainya itu ada setelah ada air. Dan ini adalah penjelasan Allah yang tidak bisa diragukan lagi. Dan manusia mencari itu. Nah, itu salah satu ayat yang berkaitan dengan air, ya, sebagai sumber kehidupan. Nah, kalau kita melihat di lingkungan kita di bumi, banyak sekali ayat-ayat lain yang Allah menggunakan kata-kata yang juga menggambarkan bagaimana air menjadi sumber kehidupan yang bisa kita observasi. Kalau tadi kita tidak bisa observasi karena di langit-langit lain, ya. Tapi kita bisa pakai otak untuk membuktikan kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apakah itu kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan bahkan benda-benda seperti mikroba, seperti kuman-kuman, perlu adanya air. Nah, tapi yang bisa kita saksikan, Allah kasih di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Begini ayat itu bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Nah, ini Allah menyampaikan kepada kita sebagai manusia, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, banyak langit. Fi khalqis samawat wal ard, dan satu bumi. Ya, ingat ayat Al-Quran itu samawat banyak langit, wal ard dan satu bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang. Wal fulkal lati tajri fil bahri,
dan kapal-kapal yang berlayar di lautan untuk mencari manfaat fadilah bagi manusia. Jadi di lautan itu banyak manfaat bagi manusia. Apa itu? Ikan, apakah itu binatang-binatang lain yang bisa dimakan, kerang, mutiara. Mungkin di dalamnya juga banyak mineral-mineral penting, ya. Nah, itu Allah sebutkan itu bermanfaat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Nah, di sini Allah menggunakan kata as-sama. Dan apa yang Allah turunkan dari langit. Langit mana? As-sama. As-sama itu satu atau singular atau mufrad, ya, satu saja. Langit apa? Langitnya bumi. Di beberapa ayat Allah mengatakan sama'ud dunya, langit dunia, langit yang dekat, ya. Nah, Allah turunkan air itu, disitulah yang kita sebut namanya hujan. Fahya bihil ardo. Maka kemudian bumi yang tadinya mati, kerontang di padang pasir, pada musim panas kering kerontang, hidup. Tumbuh-tumbuhan tiba-tiba hidup, kita tidak pernah lihat sebelumnya, ya. Kemudian banyak binatang yang tadi tidak ada bisa jadi hidup. Ya, kenapa? Karena ada air, ya. Fahya bihil ardo ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah. Tumbuhlah semua yang makhluk-makhluk yang bisa bergerak, min kulli dabbah. Wa tasrifir riyah wa sahab al-musakhkhar bainas sama wal ar. Dan adanya angin, awan yang bergerak antara langit dunia, langit bumi, dan buminya, ya, adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda adanya Allah yang mengatur itu sudah ribuan tahun berjalan bergantian. Kapan musim hujan, musim panas, ada periode-periode yang kita bisa hitung, kita bisa tunggu, kita bisa gunakan untuk mulai bertani, beternak, menanam padi. Kita rencanakan kapan akan jadi panen dan tidaknya. Dan bahkan karena setelah Allah turunkan air di banyak ayat lain, maka Allah siapkan sungai-sungai yang mengalir, menyimpan air di musim panas pun dia bisa keluar. Ini adalah sebuah fakta kehebatan Allah menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan khususnya langit dan bumi dengan air sebagai sumber kehidupan bagi orang-orang yang di dalam akhir ayat Allah menggunakan kata ya'qilun. Ya'qilun berasal dari kata aqala. Aqala itu diartikan berpikir, tapi di Indonesia kita menggunakannya aqala itu akal. Jadi kalau kita punya akal, kita bisa jelaskan itu. Saudara-saudaraku, kalau kita dalami Al-Quran, saya baru memulai, ternyata luar biasa. Kenapa banyak orang masih tidak beriman dengan kuat dan tidak bersyukur kalau Allah tidak turunkan hujan selama 2 tahun, apa yang akan terjadi? Dan itu sudah diajarkan oleh Allah sekitar 4.000 tahun yang lalu ketika zamannya Nabi Yusuf. Ya, 7 tahun paceklik, tapi sebelumnya ada 7 tahun masa panen. Kita diminta memakannya sedikit saja, simpan untuk masa panen. Ini adalah pelajaran yang kemudian kita kembangkan sebagai sebuah sistem jaminan sosial. Ada air, ada kehidupan. Dan luar biasa, nanti kita akan gali bagaimana di Mekah yang begitu kerontang kalau musim panas sekali, apalagi di masa dulu yang kita tidak bisa bayangkan sekarang, karena sekarang sudah begitu banyak gedung-gedung tinggi dan air selalu banyak di situ, lebih banyak dan lebih bagus daripada di Jakarta. Aneh sekali ya, jarang-jarang hujan. Tapi disitulah keberkahan Allah, disitulah kehebatan Allah membuat segala sesuatu dengan desain dan perencanaan yang presisi. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita terus bersyukur siang, malam, pagi, sore dalam keadaan duduk, berdiri,
tiduran, jangan lupa. Insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sampai ketemu pada topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.